Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, Apa kabar, ini Pak? senang sekali nih kita akan masuk di era baru di Snet Channel. Nah, ini kita launching untuk eh, merespon kebutuhan informasi teman-teman di dunia maya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi di kawasan timur Indonesia. Ya, Eh, Sesi ini spesial sekali bersama saya Pak Bahtiar. Selamat siap, datang Pak di studio Disnet. siap. Makasih, Pak, atas undangannya. Sesi ini dengan Pak Bahtiar, beliau adalah Sekretaris Abji Wilayah Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua ya. Benar, Pak. Eh, ini menarik karena di bagian timur Indonesia ini informasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi itu agak sulit kita dapatkan Pak Batiar. Iya, Sekarang berbincang tentang teknologi informasi khususnya internet di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua ini tentu apa ya butuh highlight tersendiri seperti itu. Pak Batiar, bagaimana ini kabar Abji Sulampua di khususnya yang kantor domisilinya di Makassar? Bisa diceritakan Pak, silakan. oke, baik. Terima kasih, Pak, eh, atas undangannya hari ini di Disnet Channel ya, Iya, edisi pertama. Eh, Sebelumnya, saya menyampaikan salam dari Ketua, siap. karena seharusnya sih beliau yang harus pertama ya. Tapi mungkin beliau masih di luar kota, saya coba hadir hari ini di Disnet Channel. Kalau Abji saat ini alhamdulillah kita di Makassar, dan memang dari awal itu adanya kantornya di Grabena, Pak. Oke. Kantor sekretariatnya kita. Dan dekat-dekat ini kita akan melakukan Rakerwil yang ke ini untuk di wilayah. Nah, itu sih, Pak. Sekarang kita dengar nih Pak ya, Pak Bahtiar, apa proyek yang sekarang lagi dikerjakan Abji di Sulampua khususnya tahun ini? Oke. Kalau proyek Abji sebenarnya, kalau bicara proyek ambisius, Abji nggak ada proyek, Pak. Oke, oke. Karena Abji itu adalah asosiasi, tempatnya berkumpul Iya, iya. teman-teman. Jadi lebih kepada Abji itu adalah tempat untuk mendorong anggota untuk kolaborasi, Iya, peering, membentuk komunitas ISP lokal yang mandiri. iya. Itu sih kita dorong, mandiri dalam hal eh, infrastruktur, tidak tergantung lagi ke Jakarta misalkan. Mm-mm. Yang selama ini kita tahu bahwa internet ini semua ke Jakarta. Jadi dengan adanya anggota saat ini sekitar 80-an lebih, itu peluang buat kita di wilayah untuk membangun ekosistem sendiri. Yang artinya tujuannya adalah untuk menjaga latensi pengguna internet juga di masyarakat Sulawesi Maluku Papua ini bisa lebih cepat begitu sih, Pak. Baik. Berarti keberadaan Abji ini sebenarnya titik beratnya itu ke infrastruktur ya. Sebenarnya di ke layanan internet yang ada di wilayah Sulampua gitu. Iya, tempat bertukar ekosistemnya sih, Pak, membangun ekosistem bisnis internet ini, eh, membagi informasi, menjadi infrastruktur, ya itu tujuannya sebenarnya di ABCI. Kalau bicara proyek, ya ABCI sendiri tidak punya proyek karena yang Jadi punya proyek anggota, Abji ini bukan perusahaan, ya bukan perusahaan. bukan perusahaan, Jadi jadi asosiasi gitu. betul, Nah, baik. Kalau di Indonesia Timur ini kita tahu salah satu tantangan terbesarnya itu ada di SDM, Pak Tiar betul, ya. betul. Apakah Abji sendiri punya program untuk mengakselerasi atau mendorong pertumbuhan SDM di wilayah Sulampua, Pak? Ya, jadi sejak saya bergaul di ABCI, Pak, di tahun Iya, 2016, ya saya di dunia ini eh sebagai anggota, terus menjadi pengurus juga di periode ini. Abji itu selalu memberikan memang tempat wadah untuk memberikan informasi, buat pelatihan di bidang teknologi informasi, khususnya di jaringan. Itu baik lewat Abji itu sendiri ataupun anggotanya, ya Abji selalu turut serta dalam aktif memberikan pelatihan-pelatihan itu. Ya,
tiap tahun pasti ada. Tiap tahun ada pasti pelatihan-pelatihan kita lakukan yang eh, mencetak anak-anak muda yang sertifikasi, Pak. Oke, Baik dari Mikrotik atau FTTH. Itu udah ini mungkin informasinya aja yang masih belum betul. ini, sehingga masih kebanyakan kita melakukan di internal anggota itu perusahaan itu sendiri. Nah, ke depan ini kita rencana Abji ini sendiri akan masuk ke sekolah-sekolah SMK, Pak, khususnya di TKJ itu sendiri untuk ya itu tadi membina. Berarti harapannya ini apa? Perusahaan-perusahaan ISP yang ada di Sulampua ini diisi oleh mereka-mereka juga Ya, ya, mereka betul. sekolah-sekolah yang ada di daerah ini gitu. Ya, betul. Karena kan ya kita lihat baik dari SMK tingkat SMA dan perguruan tinggi ini lumayan banyak ya, Pak. Iya, Lulusan-lulusan dari banyak ya, sekali ya. tiga. Jadi kalau ya dengan perkembangan sekarang juga anggota ISP itu juga memang dibutuhkan tenaga-tenaga IT yang memang kompeten di situ. Baik. Ini kan ISP seperti Pak Tiar tadi sampaikan, sudah kurang lebih ada 80 sekian Ya, ISP ya yang eksis di Sulampua ini. ya, Tentu masalahnya adalah persaingan harga. betul. Apakah Abji melakukan intervensi atau sekedar pembinaan bagaimana persaingan ini tetap sehat di antara penyelenggara internet ini, Pak? Oke. Benar. Saya agak gimana untuk isu ini memang menjadi hangat, Pak. Bukan hanya Iya, iya. sekarang tapi beberapa tahun belakangan yang persoalan kanibalisme harga di pasaran ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika uh, persaingan yang banyak pengusaha yang di situ. Tapi ya inilah pentingnya ABJ. Inilah fungsinya ABJ ada untuk membangun itu ekosistem itu supaya harga di lapangan kita tidak terlalu hancur-hancuran. Iya, iya. Karena ya jujur aja harga ketika dia terlalu Mm-mm. ini juga kan ada kualitas, Pak, ada Ada kualitas. harga atau kualitas ya? Ya, ada Biasanya ya, kualitas. hukum Jadi, pasar gitu. betul. Nah, ini yang kita selalu dan ingatkan sama teman-teman. Kemarin sempat saya kirim quote juga di grup itu Iya. bahwa ini kita perusahaan ISP ini bukan berlomba-lomba untuk jadi bangkrut Ah, gitu, Pak. Jadi kita ini ada hukum pasar lah gitu, betul. seperti itu. Harga ini ya memang menjadi isu sih, Pak. Tapi kalau secara intervensi Abdi nggak punya wewenang untuk intervensi anggota. Baik. Tapi ya tempatnya kita untuk tukar pikiran, komunikasi supaya ya kita bisa hindari itu. Ini 3 tahun ke depan, kira-kira apa harapan Abji khususnya di kepengurusan saat ini di wilayah timur itu kira-kira internet itu kira-kira kan seperti apa, Pak Tiar? Ya, Apa yang masih jadi masalah saat ini? Apakah bisa diselesaikan dalam jangka 2-3 tahun ke depan atau bagaimana kira-kira? ya. Jadi ini tantangan tersendiri sebenarnya, Pak, buat kita di wilayah Abji khususnya di Sulampua karena ini salah satu wilayah asosiasi Abji yang paling luas, Pak. Setengah dari Oh, Indonesia Indonesia betul. jadi wilayahnya itu Indonesia bagian timur ya, Pak. Dari Sulawesi. Nah, memang kita lihat juga penetrasi internet sampai eh, di wilayah timur ini masih sangat kurang. Kenapa? Karena ya tadi bisnis IT ini juga ada biaya di situ, bangun infrastruktur dan sebagainya. Walaupun dari pemerintah juga sudah banyak yang membantu dengan hadirnya Palapar ini ya, Iya, iya. dengan adanya Tol Langit yang kemarin jadi programnya Pak Jokowi kalau tidak salah. Iya. Itu juga menjadi salah satu solusi. Nah, kita dari apa asosiasi selalu mendorong anggota bahwa teman-teman dari sekian banyaknya anggota ini jangan hanya membangun di satu kota aja. Bagi-bagilah mungkin sampai ke bukan hanya di Makassar, bukan hanya di kota-kota besar kayak Manado, tapi Iya, ya, iya, iya. wilayah kita masih banyak, Iya, masih iya. banyak wilayah-wilayah yang dibutuhkan untuk penetrasi internet itu sendiri. Harapannya sih ya 2-3 tahun ke belakang ini dengan banyaknya pengusaha internet juga yang bermunculan, semakin kita ajak edukasi untuk bangun di wilayah-wilayah itu sendiri, Pak. Ini kan tantangan internet kita di wilayah timur ini kan di geografis ya, Pak Tiar ya. Iya, betul. Geografi secara geografi kita sudah pegunungan, Mm, kepulauan gitu ya. ya, Apakah
program ABJI nasional ini punya perhatian khusus bagaimana membangun wilayah timur Indonesia ini supaya ke depan presentasi black spotnya itu semakin berkurang. Khususnya dengan adanya Palaparing ini, mestinya kan sudah Iya, sudah tercover gitu. iya. Dengan adanya Palaparing dari 2019 pertama kali ya di launchingkan itu. Iya. Itu sebenarnya menjadi solusi bagi wilayah-wilayah yang memang terluar, Pak. Akan tetapi, ya itu tadi, geografis, lokasi kita di wilayah timur ini butuh memang biaya untuk membangun infrastruktur itu. Sehingga ABJI secara nasional mendorong anggota, Pak. Khususnya di operator atau memang yang anggota yang fokusnya di pembangunan infrastruktur untuk menyasar bukan hanya dari sisi perkotaan itu saja, tapi sampai ke daerah-daerah. Nah, alhamdulillah, banyak program dari pemerintah pun yang melibatkan juga kita ABJI dari segi regulasi untuk yang frekuensi FMWA itu enggak. Nah, itu sebenarnya ditujukan untuk wilayah-wilayah pinggiran kota luar untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur fiber optik itu tadi. Menarik ini. Secara keanggotaan Pak Tiar, apakah itu menggambarkan perkembangan internet di wilayah Sulampua? Misalnya ternyata dari 80 sekian ini ya mungkin 70%-nya ada di wilayah Sulawesi gitu. Ya. Apakah seperti itu gambarannya? Sehingga perkembangan internet di wilayah timur ini agak sulit karena pemainnya juga agak kurang. Mungkin ini hipotesis saya, Pak. Gimana? Betul. Jadi kalau dilihat dari sejarah, ABJI Sulampua ini kan pertama kali berdiri pada saat 2018 Munas di Bali, Pak ya. 2018 sampai sekarang berapa tahun itu yang hanya 7 anggota wilayah, artinya yang betul-betul lokal. Ya saat ini sampai 80 itu lumayan perkembangannya, Pak. Bukan hanya berfokus di Sulawesi Selatan, tapi yang saat ini banyak juga dari teman-teman, memang kebanyakan masih di daerah Sulawesi, Pak ya. Timur juga kayak Maluku, Papua ada udah beberapa juga yang sudah masuk Kulo, antrian dan ini artinya banyak sebenarnya potensi-potensi dari teman-teman pengusaha lokal yang di sana, ya tinggal diedukasi saja untuk membangun di sana. Ya memang harus kita dorong baik dari sisi asosiasi dan pemerintah maupun kementerian terkait untuk itu. Sebenarnya tantangan juga, masalah juga ketika banyak pengusaha yang ini, Pak. Karena sekarang secara nasional kita sudah seribuan ya. lebih. Ya artinya operator terbesar mungkin ya di Indonesia ini, di negara-negara lain nih, Pak. Tapi inilah negara kita. Tantangannya unik ya. Jadi pemainnya banyak ya. Memang ya karena wilayahnya sangat luas gitu. Iya. Pak Tiar, selain isu konektivitas, isu keamanan juga kan sering diperbincangkan, khususnya ini data-data pribadi. Ada juga isu terkait dengan PP Tunas ya. Itu apakah isu-isu seperti ini juga isu UMKM gitu ya, koperasi dan seterusnya. Apakah program-program pemerintah seperti ini juga masuk dalam perhatian ABJI dalam program kerjanya gitu? Benar, Pak. Jadi kalau berhubungan dengan keamanan security internet, kita memang ada bidang khusus untuk itu yang memang fokus hampir di setiap periode itu mengingatkan kepada anggota untuk jaringannya itu supaya betul-betul masuk dalam filtering yang bisa membahayakan pengguna-pengguna itu sendiri. Makanya juga ABJI sempat meluncurkan itu, Pak, yang mendorong yang 1 DNS itu, Pak. Iya, 1 DNS. 1 DNS itu ya itu bagian daripada memang supporting dari ABJI kepada arahan dari pemerintah. Karena ya hanya asosiasi kita ini yang memang menjadi tulang punggung. Semua tempat berkumpulnya penyelenggara internet. Jadi sumbernya dari situ. Jadi memang didorong terus, Pak, kepada anggota untuk meningkatkan masalah keamanan di internet itu sendiri. Berarti posisi ABJI di Indonesia dalam lalu lintas data ini betul sangat-sangat sentral ya. Jadi siapapun yang menikmati channel ini juga ya karena ada peran ABJI. Ada peran ABJI bagaimana ruang-ruang digital kita ini bisa sampai di kamar, di kantor, di sekolah itu ada peran ABJI di situ. Bagaimana Pak Tiar?
bagaimana kolaborasi anggota-anggota ABJI dengan Pemda sehingga penetrasi perkembangan internet itu bisa betul-betul apa nih, bukan hanya terakselerasi tapi juga merata khususnya di timur Indonesia ini. Oke, benar Pak. Jadi kita di Asosiasi ABJI termasuk untuk anggota mendorong berharap kepada pemerintah ya untuk bukan hanya kemudahan dalam memberikan rekomendasi perizinan untuk pembangunan ya tadi infrastruktur itu Tian dan ini dengan adanya kemudahan untuk mengakses informasi dan perizinan itu maka penetrasi kita juga semakin cepat dan efisien Pak. Jadi ya mudah-mudahan nggak dipersulit lah. Jadi kita juga sering audiensi Pak dengan pemerintah-pemerintah daerah yang memang ya kita harus kolaborasi. Bagaimanapun itu kan untuk membangun infrastruktur itu kita dibutuhkan kepemilikan pemerintah yang kita harus berizin di situ. Jadi akses informasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan itu yang memang kita dorong juga supaya anggota bisa membangun lebih cepat sehingga itu bisa mempercepat pembangunan sampai wilayah Pak. Ini juga menarik Pak Tiar. Di daerah-daerah khususnya di desa atau daerah-daerah terpencil itu internet ada. Tapi biasanya pemainnya itu apa istilahnya RT RW net ya. Iya. Ini isunya sensitif ini, tapi mungkin bisa kasih bocoran sedikit Pak Tiar. Apakah sesulit itu sih mengurus perizinan untuk menjadi legal sebagai ISP gitu Pak? Kalau bicara sulit dengan adanya OSS RBA ya Pak, kemarin itu seharusnya jauh lebih mudah lagi Pak. Kan semua sekarang by online, tinggal bagaimana teman-teman pelaku yang tadi mikro ISP yang istilahnya sekarang ini yang tadi itu RDRWNet yang memang kalau bicara RDRWNet ya ilegal pastinya karena mereka tidak punya izin penyelenggaraan. Akan tetapi di sisi lain kita harus melihat bahwa kenapa marak seperti itu banyak RDRWNet juga mungkin dari teman-teman yang ISP yang ini belum sampai ke sana untuk pembangunannya sehingga muncul itu. Nah, belakangan kan lewat regulasi pemerintah juga yang adanya itu tadi reseller ya, yang KBLI itu ya diharapkan mereka untuk mengurus itu secara legal dimudahkan lagi Pak. Justru kalau mereka belum menjadi ISP yang resmi ya minimal ber-KSO bermitra dengan ISP yang sudah resmi. Itu bagian daripada kepedulian daripada pemerintah maupun dengan asosiasi juga mendorong itu. Walaupun ya sebagian besar ini menjadi kontroversi Pak, karena menolak juga itu masalah RT/RW ini banyak. Kalau sudah punya KBLI, misalnya ini saya punya usaha kecil, gitu, anggaplah usaha kecil, punya KBLI untuk reseller, itu bisa jadi anggota ABJI? Secara ini tempatnya dia untuk bermitra perusahaan induknya itu sudah anggota ABJI. Otomatis dia akan artinya berubah brandnya menjadi ISP tempatnya dia bermitra. Mitra resellernya yang jadi anggota ABJI. Ya. Resellernya. Oke. Ini peluang sebenarnya peluang bisnis untuk menjadi ISP mikro legal. Nah ini informasi menarik buat yang lewat ini. Informasi ini di channel Anda ruang untuk menjadi ISP legal itu sekarang sudah sangat terbuka. Sangat terbuka supaya bisnis Anda tidak lebih bermanfaat lah di masyarakat gitu secara ini. Lebih aman lah. Lebih aman seperti itu. Lebih aman secara ini. Pak Tiar sebagai sekretaris ABJI Sulampua, legasi apa yang Pak Tiar ingin berikan ke ABJI Sulampua kira-kira? Ya, kalau bicara legacy saya mungkin dikit. Saya baru menjadi sekretaris sekitar 1-2 bulan yang lalu Pak. Yang sebelumnya saya ada dipercaya di periode ini sebagai Kabid Regulasi Advokasi. Nah harapannya sih ke depan ketika memang kita udah berakhir masa jabatan dengan adanya teman-teman juga yang baru, kita berharap ABJI ini menjadi wadah tempatnya teman-teman untuk kembali berkumpul untuk membangun ekosistem bisnis internet yang lebih mandiri,
eh, kolaborasi antar anggota jauh lebih diperkuat lagi, karena dengan kolaborasi ini bukan dengan adanya ABJI wilayah ya bukan menjadi tempat untuk persaingan pas sama anggota, tapi menjadi tempat untuk kolaborasi, menghadirkan internet yang lebih mudah. Tentunya dengan dengan adanya kolaborasi itu manfaat kepada user ini lebih cepat begitu. Kita mau membangun kemandirian sih Pak. Terus itu tadi lebih ke penetrasi, menjadi infrastruktur sesama anggota itu kan dengan banyaknya kita membangun, kita kolaborasi, ya murah sebenarnya di biaya. Kita bisa cover sampai di wilayah-wilayah misalkan terluar. Ya itu dengan kolaborasi. Itu sih sebenarnya yang kita mau dorong kepada teman-teman, kolaborasi itu sih sama anggota sih Pak. Baik. Jadi kolaborasi menjadi salah satu kunci yang akan diwariskan oleh Pak Tiar ini. Ya. Ya, semangat kolaborasi anggota ABJI di wilayah Sulangpua ini sangat bisa menjadi game changer ya. Ya. Bagaimana penetrasi internet di wilayah kita ini yang tantangannya adalah geografi, belum lagi budaya gitu ya. Ini menjadi masalah dan tantangan tersendiri di wilayah kita. Perbincangan kali ini saya yakin masih masih wilayah fundamental. Banyak hal-hal yang perlu kita perbincangkan dan gali lebih dalam lagi. Makanya dengan Disnet Channel ini akan kita bahas terus isu-isu terkini, apa yang perlu kita perbincangkan terkait dengan penetrasi internet khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Betul. Dan kerjasama antara Disnet Channel dengan ABJI ini akan terus berlanjut. Ada mungkin tokoh-tokoh lain nanti akan kita undang untuk mendiskusikan bagaimana perkembangan internet ini bukan hanya di infrastruktur, tapi diskusi tentang potensi kebijakan, inovasi, dan lain-lain, pemanfaatan internet juga kita bisa perbincangkan Pak Tiar ya. Betul. Semoga ABJI, khususnya ABJI Sulampua ini bisa terus berkolaborasi, menghadirkan internet yang efisien, dan stabil, dan masyarakat bisa menikmati secara luas. Terima kasih Pak Tiar. Sama-sama Pak. Ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ke anggota ABJI atau masyarakat di Sulampua? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya. Nah ini juga karena baru ya Pak. Ya saya harapannya buat teman-teman semuanya, ya kita ini membangun ekosistem internet yang sehat, tentunya menghadirkan ekosistem yang sehat, perlu untuk kolaborasi, diskusi, berbagi pengalaman terhadap apa yang menjadi tantangannya kita. Yang tadi kita sempat spill itu masalah persaingan harga, dan ini bukan, ya itu bisa kita hindari sebenarnya, karena yang menentukan harga kan kita semua. Iya. Anggota semua juga kan yang menentukan. Jadi pada praktek. Pada praktek itu. Jadi bisa selesailah dengan kita ngobrol. Mudah-mudahan dengan adanya Disnet Channel ya. Siap. Teman-teman khususnya anggota ya di subscribe lah. Nanti kita gilir di sini Pak Tiar. Iya. Jadi hadir kita diskusi ya, ini bagus banget Pak. Terima kasih atas inisiatif dari Pak Firdaus untuk menghadirkan channel ini. Mudah-mudahan menjadi bahan buat kita ke depan. Siap. Kita nanti ya rencana ke depan Disnet Channel ini milik masyarakat ya. Kita akan mengundang tokoh-tokoh yang kira-kira bisa memberi insight yang beragam. Ya, bagaimana kira-kira internet ini bisa dikembangkan dari sisi inovasi, dari sisi pengembangan SDM, infrastruktur, dan seterusnya gini. Karena ya kami melihat kenapa channel ini kita hadirkan, karena ruang untuk diskusi ini sangat minim di wilayah kita. Iya, betul. Jadi nanti akan kita kita giatkan bagaimana diskusi ini bisa frekuensinya bisa mungkin lebih tinggi, mengikuti kebutuhan informasi yang ada di wilayah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Tiar, terima kasih ABJI. Salam buat anggota ABJI yang ada di seluruh Indonesia. Kabarkan bahwa Disnet Channel ini hadir untuk mendukung ABJI. Terima kasih Pak. Oke, kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.